Assalamualaikum. Punya nggak temen yang sering ngomong, apaan sih dikit-dikit haram? Apaan sih dikit-dikit nggak boleh? Agama kok bikin repot? Males belajar agama, karena nanti apa-apa jadi nggak boleh. Ada ya temen yang begitu ya? Mungkin banyak juga kali. Atau jangan-jangan itu adalah kamu sendiri. Teman-teman, kita doain mereka supaya Allah jatuhkan hidayah di hati mereka. Itu hanya persoalan mereka belum sadar aja apa yang mereka ucapin. Mereka belum tahu apa balasan untuk ucapan mereka kalau mereka nggak buru-buru tobat. Kalau kita udah ingetin dan mereka masih juga begitu, ya udah, sempurnakan upaya kita dengan doa. Karena berarti yang mereka butuh bukan lagi nasihat, tapi yang sebenarnya mereka butuh adalah rahmat Allah. Mereka butuh hidayah. So please jangan hardik mereka. Jangan benci atau bahkan memaki mereka. Justru mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani. Atau kalau orang itu adalah kamu, menangislah minta ampun sama Allah. Dan belajarlah mengasihani diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya ada masalah besar dalam diri kamu yang bakal menjerumuskan kamu ke dalam siksaan yang amat berat. Allah udah jelasin tentang hati yang mati. Dalam Quran, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang berat. Al-Baqarah ayat 7. Bentuk kejahilan kayak gitu udah banyak kejadiannya. Bahkan sama diri aku sendiri. Dulunya, aku gak suka kalau ada orang yang petantang-petenteng ngomongin agama. Apalagi nyuruh-nyuruh sholat lah, puasa lah. Terus yang bilang kerjaan aku itu haram lah, bertentangan sama agama lah. Ya meskipun aku tahu yang aku lakukan saat itu salah, dan yang mereka sampaikan itu benar, tapi ya tetap aja aku gak suka. Titik. Dulu aku juga gak suka sama orang-orang yang berdakwah. Atau teman-teman yang hijrah, aku gak begitu suka. Ya emang gak nunjukin ketidaksukaan dengan frontal sih. Cuma ya kalau ada yang hijrah, atau ada yang ngingetin tentang dakwah, akunya malah mengalihkan pembicaraan lain. Intinya sih gak suka. Alasannya banyak. Pertama mungkin, karena beberapa orang yang hijrah itu, awalnya kan mereka semangat. Tapi lama-lama malah balik maksiat lagi. Jadi dulu aku bilang, ngapain lu capek-capek hijrah? Terus juga karena waktu itu aku emang bodoh. Emang sombong. Akunya masih nyaman bermaksiat dan gak mau diingetin. Astagfirullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa aku. Semoga Allah tak menjadikan dosa-dosa itu beban penghalang untuk masuk surga nanti. Amin. Teman-teman, harusnya kasihan gak sih kita sama mereka? Aku ngebayangin, kalau aja dulu waktu aku belum sempat sadar, kemudian bertaubat minta ampun sama Allah, terus tiba-tiba aku mati, aku mau jawab apa ya di alam kubur nanti? Selama di dunia, aku bisa jumawa, seolah-olah menentang Allah, menantang hukum-hukum Allah. Seolah-olah aku gak takut waktu bilang, udah gak usah sibuk ngurusin dosa aku, urus aja dosa kalian masing-masing. Gimana ya, kalau dulu waktu lagi gak mau sholat, terus tiba-tiba aku mati. Lagi asik-asik dugem, minum narkoba, tiba-tiba mati. Lagi asik-asik pacaran, terus belum sempat tobat, lalu mati. Gimana ya azab yang bakal aku tanggung sendiri? Teman-teman yang sewaktu di dunia jadi partner maksiat, gak ada yang peduli. Karena emang di alam akhirat, semua akan dengan urusan pertanggungjawabannya masing-masing. Tapi ada loh teman-teman di dunia yang mau nasehatin, yang masih mau ngingetin biar sama-sama selamat di akhirat. Tapi malah aku benci, malah aku kata-katain. Coba deh teman-teman lihat Quran, surat Al-Mulk, ayat 6 sampai ayat 10.
benar-benar tragis. Quran secara detail menjelaskan gimana keadaan orang-orang yang ingkar sama hukum Allah. Sedikit gambaran, di ayat-ayat itu diceritain bahwa penjaga-penjaga neraka nanya ke orang-orang yang disiksa itu, apakah belum datang orang-orang yang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Terus orang-orang itu jawab, benar, telah datang kepada kami orang-orang yang memberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Lalu mereka berandai-andai, kalau saja dulu mereka mau dengerin orang-orang yang kasih nasihat, tentu mereka tak perlu jadi penghuni neraka. Innallahu syadidul iqab. Sungguh, siksa Allah itu amat pedih, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ada sebuah hadis dikisahkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, tapi ingat, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Jadi emang kita dikasih keleluasaan untuk bikin apa aja yang kita mau. Mau beramal soleh silahkan, mau bermaksiat juga silahkan. Tapi amal soleh dan maksiat itu masing-masing akan ada pertanggungjawabannya. Nggak ada satupun yang terlewat dari perhitungan Allah nanti di hari kiamat. Jadi teman-teman, jangan lagi benci sama orang-orang yang belum sampai hidayah sama mereka. Jangan dijauhin. Jangan. Justru mereka harus dirangkul suatu hari. Nanti mereka pasti pengen diajak. Pengen dibimbing belajar agama dan mendekat sama Allah. Oh iya, untuk kamu yang saat ini masih nyaman bermaksiat, yang masih gak mau sholat, gak mau puasa, masih pacaran, masih suka hura-hura, bukan kebetulan loh kalau kamu dengerin podcast ini. Allah yang atur supaya podcast ini nyampe ke kamu. Bahkan kamu udah dengerin sampai sejauh ini. Udahan yuk maksiatnya, diniatin. Demi kebaikan kamu juga kok. Kalau suatu hari nanti kamu ngerasa pengen banget dekat sama Allah, cepet-cepet cari temen yang bisa bantu kamu. Cepet hubungi temen yang kamu rasa bisa bimbing kamu untuk hijrah. Jangan malu, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Jangan pernah ditunda, karena umur kita gak ada yang tahu. Sekian dulu ya. Makasih lo udah ngedengerin. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.